Salam ibu-ibu, puji Tuhan kita kembali beribadah sore ini, memuji memuliakan Tuhan walaupun secara virtual dan mandiri di rumah masing-masing. Kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Pengantar, Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita saat teduh. Baik, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menerima potum dan salam. Diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kita sambut potum dan salam menyanyi dari PKJ nomor 14 bait 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Doa pengampunan dosa dan doa syukur. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, di dalam kehidupan ini kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami memuliakan nama-Mu walaupun kami beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing, secara mandiri atau berkelompok. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja, baik melalui pikiran, perkataan, atau sikap dan perilaku kami. Bersihkanlah hati nurani kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami beribadah kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami yang hidup. Amin. Baik, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 4, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi.
Salam, ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampailah dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami boleh dihimpunkan dalam suatu persekutuan dalam beribadah seksi pelayanan perempuan pada saat ini. Walaupun secara virtual atau dalam rumah kami masing-masing secara mandiri, kami mohon Tuhan menyertai kami, mengurapi kami, sehingga ibadah kami tidak akan sia-sia dan firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur. Dan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menguatkan kami, membantu kami, menopang kami untuk memahami setiap perkataan firman Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu tidak ada yang sia-sia, tapi boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, oleh kuasa pertolongan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita baca pada saat ini yaitu dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai dengan yang ke-39. Yang di atas perikop Elia di Gunung Karmel. Mari ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Amin untuk firman Tuhan. Salam, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur saat ini kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-39. Elia di Gunung Karmel. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin dalam proses kehidupan kita pasti pernah merasakan ada suatu keraguan yang timbul dari pengalaman atau dari pengetahuan kita secara umum, atau kata orang lain atau hasil pemikiran orang lain juga bisa, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, apakah iya bahwa Tuhan itu ada? Apakah iya sih Tuhan itu berkuasa? Atau apakah dia benar-benar Tuhan? Mungkin saja bisa itu terjadi, dan saya tidak menyalahkan kita kalau itu bisa terbersit di dalam hati dan pikiran kita. Nah, memang itu bisa terjadi dalam hidup kita dan bisa berdampak tidak baik apabila pertanyaan itu membuat kita menjadi ragu. Pertanyaan itu membuat kita menjadi kehilangan arah, kehilangan tujuan, atau menjauh daripada Tuhan. Bahkan bisa membuat kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Tentu, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus berusaha, kita harus mencari
Dan kita harus melihat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan pertanyaan seperti itu bisa juga kita jawab bahwa Tuhan itu benar-benar ada karena saya ada sampai saat ini. Atau juga karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak akan bisa berjalan normal, tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada kuasa yang lebih besar untuk mengatur semuanya itu. Sehingga ketika daun yang jatuh dari pohon pun ke tanah, ia bisa jatuh, itu pun juga menjadi jawaban atas keraguan-raguan kita. Apakah iya Tuhan itu berkuasa? Apakah ia benar-benar Allah kita? Kenapa saya katakan demikian, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan? Karena kita tidak mampu dan tidak memiliki kuasa untuk mengatur proses hidup di dalam dunia ini. Coba bayangkan. Saya mau bayangkan gini, ibu-ibu, saya mau bawa kita untuk memahami firman Tuhan ini dengan mulai sebuah pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi, bahwa hidup kita ini, baik pertumbuhan kita ini sejak kita kecil sampai besar, itu karena ada suatu proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan jadikan, dan menandakan Tuhan itu ada. Gak usah jauh-jauh, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Coba lihat rambut kita. Rambut kita ini kan terus panjang. Kalau tidak kita potong, mungkin sejak kita lahir sampai sekarang mungkin panjang sekali gitu. Jenis rambut yang ada di kepala saya ini dengan jenis rambut yang ada di hidung saya atau biasa disebut dengan bulu hidung itu sama. Sama. Penelitian pun mengatakan bahwa jenis yang rambut yang ada di kepala saya dengan yang ada di hidung saya sama. Tapi sampai sekarang jika dipresentasikan seberapa sering saya potong rambut dengan potong bulu hidung, saya sering potong rambut daripada potong bulu hidung. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah ciptaan yang datang daripada Tuhan. Dengan kuasanya Tuhan. Dengan hikmatnya Tuhan yang di luar dari akal pemikiran kita manusia secara logika. Contoh kecil yang saya ambil tadi adalah hanya sehelai bulu rambut yang ada di kepala saya dengan bulu yang ada di hidung saya. Jika sama-sama jenis, sama-sama, misalnya saya tanam pohon A atau pohon durian, misalnya saya tanam pohon durian, saya juga tanam pohon durian di sini, jika itu tumbuh bersama-sama, tentu pertumbuhannya akan sama. Walaupun misalnya ada beda, nggak jauh beda. Mungkin ada yang 1 meter, 2 meter aja bedanya. Tapi kalau rambut dengan bulu hidung saya, kok kenapa bulu hidung nggak panjang-panjang ya? Padahal jenisnya sama. Nggak seperti rambut, itulah kuasa Tuhan. Ia mengatur setiap proses dalam kehidupan kita, bahkan setiap helaan napas kita. Saya hanya mengambil contoh sehelai rambut saja. Nah itu, ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, salah satu contoh kecil yang saya mau ambil. Nah dalam teks kita hari ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel yang mulai goyah, yang ragu-ragu dan mulai tidak percaya kepada Tuhan Allah karena ada dewa Baal. Karena dewa Baal. Mereka bertanya-tanya, apa benar? Apa masa iya ada Tuhan? Padahal jelas ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhanlah yang menopang mereka. Tuhanlah yang menuntun mereka. Ke-12 suku yang dibawa oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api menyeberangi lautan dengan air yang terbelah. Masih mereka bertanya, apa iya, apa benar, apa betul Tuhan itu ada dan berkuasa? Nah oleh sebab itu saya katakan tadi, tidak salah memang ketika ada keraguan dan pertanyaan dalam hati. Kita yang belum pernah melihat tiang awan dan tiang api saja, pasti muncul suatu hal seperti itu. Bayangkan bangsa Israel.
yang mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kehadiran dan berkat dan mujizat Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, itulah kita manusia. Kalau tidak dituntun, kalau tidak dikonfrontasi hal itu, maka itu bisa membuat kita jatuh, down, dan juga bisa hilang arah. Bahkan membuat kita menjadi ragu-ragu dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita membiarkan pertanyaan itu terus-menerus tanpa ada jawaban. Dan kita tidak mau tahu. Terserah. Apakah dia ada atau tidak ada. Itu berbahaya. Jangan sampai itu sudah lanjut ke dalam tahap proses seperti itu, ibu-ibu. Cepat-cepat kita akan mencari. Cepat-cepat kita bertanya. Cepat-cepat kita menemukan. Dengan cara apa? Mengikuti ibadah-ibadah. Dengan cara kita membuka firman Tuhan. Dengan cara kita berdoa. Dengan kita menghayati merenungkan dan introspeksi diri sendiri. Contohnya tadi seperti saya katakan. Coba kita fikirkan. Bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa atas hidup kita. Mujizatnya terjadi. Seberapa banyak masalah pergumulan yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Yang pernah kita lalui. Seberapa besar pencobaan yang datang kepada kita. Tapi toh sampai saat ini. Saya dan saudara ibu-ibu masih tetap boleh menarik napas dengan penuh ungkapan syukur. Kalau kita pikirkan kembali, mungkin kita katakan kita tidak bisa dan tidak mampu. Tapi itulah kuasa Tuhan yang menolong kita semua. Ada banyak beban, ada banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan bersama dengan kita. Tetapi kita yakin dan percaya sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan. Maka oleh sebab itu Nabi Elia tidak mau membiarkan bangsa Israel terus menerus dengan keadaan mereka yang diombang-ambingkan dengan kekuatan yang mistik, kekuatan gaib, kekuatan dewa-dewa pada saat itu yang sebenarnya jauh daripada kuasa Tuhan. Jauh sekali. Sehingga Elia menantang nabi-nabi Baal. Bayangkan ada 450 orang banyaknya nabi Baal hanya dihadapi oleh Elia sendiri. Mereka sama-sama mempersembahkan korban bakaran kepada dewa dan kepada Allah. Mana yang diterima dan mana yang palsu dan mana yang asli. Barang siapa bau bakaran yang disiapkan itu terbakar tanpa disulutkan api, maka dialah Allah. Lalu nabi-nabi yang 450 itu menyiapkan tempat persembahan mereka kepada dewa Baal. Ketika mereka berjingkat-jingkat mengelilingi persembahan itu, memohon dan berkata, "Ya Baal, jawablah kami." Satu titik pun tanda pada saat itu dikatakan dalam firman Tuhan tidak ada sama sekali. Ketika melihat tidak ada tanda sampai mulai menjelang tengah hari, mereka mulai menyakiti diri sendiri sehingga darah itu keluar dari tubuh mereka dengan tombak dan pedang. Mereka melukai diri. Ternyata memang tidak ada. Tetapi ketika gilirannya Elia tampil, luar biasa. Ia mempersiapkan tempat persembahan, ia mempersiapkan tempat bakaran, kemudian menyembeli lembu, kemudian ia persiapkan semua. Bahkan ia katakan, ambil air, tuang air itu dan basahkan semua, siram tempat bakaran itu, bikin parit di sekeliling tempat persembahan itu. Sampai air itu penuh, di parit-parit itu semua air. Supaya apa? Jangan sampai ada yang berpikir bahwa Elia melemparkan api atau apa. Tapi dibuktikan dengan disiramnya air, kalau kita lemparkan api pun ya tidak akan bisa hidup. Karena semuanya basah. Dan Elia tahu trik itu. Dan ia tahu bahwa bagaimana caranya. Maka ia basahkan semua korban persembahan itu dan tempat persembahan itu. Bahkan tanah tempat itu pun basah. Hingga tidak memungkinkan bisa disulutkan dengan api. Tetapi
Ketika Elia berkata, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, dan supaya bangsa ini percaya kepadamu." Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan dalam teks firman Tuhan bahwa dalam ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38 dikatakan, Elia berkata, "Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Bayangkan, kuasa Tuhan terjadi. Sehingga ayat yang ke-39, klimaks daripada hal itu, bahkan klimaks dari inti firman Tuhan pada saat ini, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Nah, hari ini kita belajar buktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar berkuasa. Apabila ada pertanyaan, ada keraguan dalam hati ibu-ibu yang mengatakan, benar Tuhan ada, apakah benar Tuhan berkuasa, apakah benar Tuhan benar-benar ada melingkupi seluruh kehidupan kita, apakah berkuasa atas hidup saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak-anak saya. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan katakan, "Aku ini adalah Tuhan Allahmu, ujilah aku." Dan bangsa Israel sudah melihat itu, dan mereka membuktikan bahwa benar Tuhan itu ada, dan Tuhan dialah Allah yang sesungguhnya, yang patut kita puji dan patut kita sembah. Terpujilah nama Tuhan. Dan ini menjawab keraguan kita, ini menjawab ketidakpastian kita. Ketika kita ragu-ragu tadi, mungkin kita selama ini salah jalan, mungkin kita salah pemikiran, salah konsep tentang Tuhan. Hari ini semua dijawab oleh Tuhan melalui firman-Nya, bahwa sudah dibuktikan Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita, ibu-ibu sekalian. Nah, sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita di hadapan Dia. Teguhkan kembali, kuatkan kembali, sampaikan doa kita. Yakini bahwa doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Karena Dia ada, Dialah Allah. Ketika kita berseru kepadanya, "Ya Tuhan, jawablah aku." Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan cara dan kuasanya terjadi. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita semua, sehingga kita terus diberkati oleh kuasa firman-Nya. Dan Tuhan itu benar-benar ada bagi saya dan saudara, dan kita semua ibu-ibu. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah hati kita, jangan khawatir, jangan ragu. Percaya Tuhan itu ada, dan mujizatnya pasti ada dalam hidup kita, kini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita responi firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada, kami percaya Tuhan berkuasa, kami percaya bahwa Tuhan memimpin, menuntun kehidupan kami. Karena kuasa firman Tuhan telah menjelaskan kepada kami bahwa Tuhan benar-benar nyata dan ada, dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu atas setiap perkataan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang taburkan boleh tumbuh di dalam hati kami, berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan saat ini kami berdoa, menaikkan syafaat kami yang kami nyatakan kepada kuasa-Mu ya Tuhan, karena Engkau sumber dari segala sesuatu. Kami percaya apa yang kami doakan, yang kami sampaikan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa umat-Mu yang memohon pertolongan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami yang kami cintai pada saat ini, masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana masih banyak yang terkena dampak, baik terdampak langsung, banyak yang masih positif
Karena penyebaran virus ini kami mohon Tuhan menolong kami, mengurapi kami, terutama mengurapi orang-orang yang terdampak, sehingga mereka dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Berkati bangsa negara kami, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, aparatur sipil negara yang bekerja keras, begitu juga tim medis, dokter, perawat, dan juga mereka yang rela berkorban untuk mengatur, mengelola setiap kehidupan kami, baik secara sukarela, mereka dari pihak keamanan, mereka dari TNI Polri, dengan tulus hati menjaga kami sehingga situasi pandemi ini boleh cepat berlalu dan kami akan menuju tatanan kehidupan normal yang baru. Tolong Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam kondisi tatanan normal baru atau new normal life yang akan kami masuki di era ini. Kami harus memakai masker ketika keluar rumah, ketika berkumpul harus menjaga jarak satu dengan yang lain, bekerja dengan protokol kesehatan. Sebab itu ya Bapa, kami mohon Tuhan menguatkan dan memampukan kami, dan kami percaya Tuhan akan mengurapi, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi ibu-ibu anggota seksi pelayanan perempuan, baik perempuan-perempuan GKI secara khusus di GKI Immanuel Kolak Pembuang. Tuhan memberkati, mengurapi kami, mengurapi, memberkati ibu-ibu yang dalam situasi kondisi pandemi COVID ini tetap terus berjuang, terus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan memampukan, memberkati dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan, baik rumah tangga maupun tanggung jawab dalam pekerjaan, tugas dan pelayanan. Tuhan memampukan ibu-ibu sehingga ibu-ibu boleh terus dengan penungkapan syukur dan sukacita menghadapi tatanan kehidupan normal yang baru ini dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, menjaga diri dan kesehatan keluarga. Tuhan memampukan dan menguatkan ibu-ibu sehingga ibu-ibu boleh terus bersyukur, memuji, muliakan nama Tuhan meskipun dalam pandemi ini. Mereka tetap bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, berhimpun bersama walaupun di rumah masing-masing secara virtual mengikuti ibadah ini, tapi iman pengharapan kami tidak akan pernah digoyahkan, apalagi dengan kuasa firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk taat, setia, percaya, teguh, kokoh kepada Allah, bahwa Allah benar-benar menyatakan kuasanya bagi umatnya. Terima kasih ya Bapa, berkati kaum ibu-ibu, baik pengurus, ex-piper, jemaat GKI Immanuel Kolak Pembuang maupun seluruh anggota dimanapun berada, diam dan menetap saat ini. Terima kasih ya Bapa, di sorga inilah persekutuan kami, seksi pelayanan perempuan, dan kami semua yang beribadah saat ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati, pulihkan kami. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami bergumul dalam beban berat, Tuhan yang memulihkan, meringankan beban kami. Bahkan dalam kedukacitaan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terutama pada saat ini, ada anggota SPPR yang dalam kedukaan. Kami berdoa, tolong Tuhan kuatkan, Tuhan berkati Ibu Penetua Nimihewu serta dengan anak-anak yang dikasihi saat ini dalam kedukacitaan. Mohon Tuhan memberkati, mengurapi, memberikan kekuatan penghiburan kepada Ibu terkasih Ibu Nimihewu supaya tetap tegar, kokoh, kuat dalam kondisi ini, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan serta menolong dan memberikan penghiburan yang sejati. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kuasa Tuhanlah yang menyertai keluarga besar. Terima kasih ya Bapa, inilah doa, inilah ungkapan syukur kami saat ini. Biarlah kuasa Tuhan boleh terjadi kini sampai selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah pada persembahan syukur. Nas pengantar persembahan 1 Tawarik 16:29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah kepada Dia dan sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Allah, oleh kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima hingga saat ini, kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Biarlah persembahan syukur ini menjadi berkat dan pelayanan, dan ajarlah kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan. Baik ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Diundang untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya.